Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak pagi hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu Bapak sebentar untuk mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan selaku pimpinan di SMP Negeri 281 Jakarta ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Mohon Bapak untuk bantu saya dalam menemukan jawaban dan solusi sebagai tugas saya dari guru penggerak. Baik Pak, pertanyaan pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi yang terkait dengan dilema etika di SMP Negeri 281 Jakarta ini Pak? Untuk kasus-kasus seperti itu, biasanya saya ternyata minta bantuan wakil-wakil, karena bagaimanapun juga wakil-wakil akan memberikan informasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kami, dan juga kami selalu pantau secara langsung perkembangan yang ada di sekolah ini. Berarti berkolaborasi ya Pak ya dengan tim manajemen sekolah. Ya. Apa kekuatan yang Bapak miliki dalam mengidentifikasi itu dengan tim manajemen sekolah? Sejauh ini yang kami lakukan, kami cukup puas dengan kinerja teman-teman. Ketika teman-teman melakukan hal-hal atau investigasi terhadap permasalahan, mereka akurat dan valid datanya, sehingga kadang kami tidak perlu terjun ke lapangan, kami cukup memberikan arahan dan bisa diputuskan. Tapi manakala informasi cukup pelik, maka saya akan langsung turun ke lapangan melihat kasus-kasus tersebut, apakah bisa diselesaikan secara langsung atau kita tunda untuk kita diskusikan lebih lanjut lagi. Itu yang tidak seperti itu. Baik Pak, pertanyaan berikutnya, selama ini dari kasus tersebut bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Ini nih yang kadang-kadang kami perlu tutur seperti itu. Di samping kami menerima informasi dari teman-teman wakil, kami juga akan meminta masukan dari guru-guru senior yang ada di 281. Tentunya mereka lebih paham karakteristik teman-teman terhadap permasalahan yang ada. Apakah ada solusi yang Bapak tawarkan? Selalu ada. Ketika permasalahan muncul, tadi saya selalu mencari solusi. Lah, untuk memutuskan itu, kami perlu data yang valid dan akurat, ya kan? Maka solusi-solusi itu akan muncul ketika data itu sudah ada, valid, dan kami simpulkan untuk mencarikan solusi. Baik Pak, dari solusi tadi berarti ada dong prioritas dalam Bapak mengambil keputusan. Ya, kami akan mencoba untuk memprioritaskan pengambilan keputusan tentunya seadil-adilnya dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada di dalamnya. Misalkan pada kasus antar guru, tentu kami tidak bisa langsung keputusan itu saja, karena mereka sama-sama benar, sama-sama mempertahankan argumennya. Nah, kita akan kembali ke tujuan kita apa sih bermasyarakat di sekolah ini. Ya. Kita ini ada dalam institusi yang sama, maka kita harus bergerak maju bersama. Itu yang saya tawarkan ke mereka untuk menjadi prioritas utama adalah kita adalah menjadi satu kesatuan di lembaga 281. Baik Pak. Kemudian yang berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, di dalam mengambilkan keputusan suatu masalah, kami ada standar operasional prosedur atau SOP yang bisa diterapkan di seluruh
komponen yang ada di sekolah kita. Misalkan kasus itu cukup ditangani oleh sampai tingkat wali kelas atau tingkat guru PK, selesai sudah, tidak perlu sampai ke tingkat yang lebih tinggi lagi, dan mereka memberikan resume, mencatat kejadian-kejadian yang telah mereka selesaikan. Pasti setelah itu diselesaikan akan dipantau perkembangannya atau ada tindak lanjut seperti itu. Kami tetap mengedepankan SOP. Baik Pak, dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan, pastilah mungkin ya Pak ya, Bapak mengalami intervensi dari apakah itu dari guru yang bermasalah atau dari orang tua siswa. Bagaimana Bapak menyikapinya Pak? Intervensi, masukan, kemudian saran itu beda tipis ya. Kami akan selalu menerima itu dengan terbuka, dan kami akan mencoba menganalisa setiap informasi yang mereka sampaikan pada saya. Kalau masalah cukup pelik, kami akan selalu berkonsultasi pada atasan saya, yaitu pengawas maupun ke Sudin untuk pengambilan keputusan. Pada dasarnya kami akan selalu menerima apa itu masukan dari teman-teman yang ada di sini. Masukan dari warga sekolah Warga lebih sekolah. prioritas ya Pak ya? Oh iya, pasti, karena dia yang langsung terlibat permasalahan di sini, melihat permasalahan di sini. Pertanyaan keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini? Langkah yang paling efektif, kami tetap akan mendorong teman-teman untuk bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Artinya, kalau kasus-kasus siswa sedapat mungkin diselesaikan sampai tingkat kesiswaan saja, wakil siswa. Kalau kasusnya masalah-masalah sarana yang harus diadakan, itu cukup sampai tingkat wakil sarana prasarana. Demikian juga kasus-kasus yang terkait dengan pembelajaran itu cukup diselesaikan di tingkat kurikulum. Tapi manakala misalkan guru-guru kami ini bermasalah, itu ya tugas saya untuk menyelesaikannya. Tentu dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari teman-teman sebagai pendukung, wakil-wakil saya yang akan menginformasikan tentang kejadian ataupun masalah tersebut. Baik Pak, berarti dari paradigma yang sudah saya pelajari di guru penggerak itu, Bapak lebih memprioritaskan di jangka pendek lawan jangka panjang ya Pak. Untuk jangka pendeknya keputusan ini seperti ini, untuk jangka panjangnya seperti ini ya Pak ya? Iya. Nah, pertanyaan berikutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang menyangkut dilema etika ini Pak? Ini yang memang kalau untuk kasus-kasus dilema etika, ini kan interpersonal yang masing-masing berasumsi bahwa mereka bertahan sesuai dengan kebenaran masing-masing. Mereka tidak melanggar aturan, mereka bekerja sesuai regulasi. Yang satu belajar sesuai dengan tupoksi, maka mereka berargumen atas dasar kebenaran masing-masing. Nah, kami hanya menyentuh sedikit saja. Tolong masing-masing menyadari bahwa kita adalah di satu kesatuan lembaga semi ulama satu. Kalau kita mempertahankan masing-masing, gimana kita akan bersatu? Padahal jargon kita adalah bersatu, bersama menjadi favorit. Maka kita menyamakan persepsi dari masing-masing yang berbeda ini. Dan selama ini cukup efektif seperti itu. Kalau kita akan kembali ke jargon kita akan menjalani kebersamaan untuk menjadi satu yang favorit seperti itu. Berarti dari prinsip resolusi itu Bapak lebih memprioritaskan dari bagaimana cara pola berpikirnya dari pengambilan keputusan ini ya Pak ya? Iya. Nah, karena pengambilan keputusan itu ada yang berpikir berbasis hasil akhir, kemudian ada yang berpikir berbasis peraturan. Tentu kita kalau siswa kan menyangkut peraturan ya Pak ya? Iya. Kemudian ada lagi berpikir berbasis peduli. Berarti dalam menggunakan resolusi ini Bapak patokannya apa Pak? Sesuai dengan tingkat kasusnya atau bagaimana? Iya, kasus itu kan ada yang istilahnya
kasus ringan, kasus sedang, kasus berat. Ketika kasusnya ringan, misalkan sebagai contoh kecil saja, anak saling bercanda Ya. satu dengan yang lain. Nah, yang satu merasa bercanda si temannya ini berlebihan, maka dia akan membalasnya. Nah, ketika balasan itu menurut yang dibalas ini berlebihan, dia tidak terima, terjadilah pergumulan. Sebetulnya awalnya mereka hanya bercanda, teman. Pergumulan itu terjadi, ini awal dari satu masalah yang akan timbul besar nanti. Nah, kami akan mencoba mendorong guru-guru yang melihat itu sesuai dengan SOP-nya. Guru yang melihat kasus seperti itu, guru harus menangani. Ketika guru tidak bisa menangani, wali kelas. Ya. Ketika wali kelas menangani selesai, ya udah cukup di wali kelas saja. Bahwa kejadian hari A bulan B jam segini terjadi kasus yang bercanda yang berlebihan, tapi sudah selesaikan dengan mereka berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan seperti itu aja. Berkelanjutan ya Pak ya? Iya. Ya, kemudian lanjut pertanyaan berikut. Apakah dalam penyelesaian kasus ini Bapak memiliki jadwal tertentu atau jadwal khusus jika dalam satu sekolah itu memiliki permasalahan? Atau bisa juga apakah Bapak akan terjun secara langsung menyelesaikan kasus tersebut? Tim manajemen kami secara periodik punya jadwal untuk membahas satu permasalahan, mengevaluasi mengevaluasi yang telah dikerjakan dan merencanakan yang akan dikerjakan. Itu kami evaluasi, termasuk juga masalah-masalah yang muncul di sana. Kita evaluasi kenapa dan bagaimana. Walaupun memang sudah ada solusi, tapi tetap kita pantau pembahasan seperti apa. Jadi kami tetap adakan komunikasi dengan teman-teman. Secara periodik kami mengadakan diskusi itu. Oh, baik Pak. Apa strategi yang Bapak terapkan? Sebetulnya sederhana sekali ya. Kami memanfaatkan setiap guru-guru kami untuk selalu peduli terhadap peserta didik. Karena bagaimanapun awal peserta didik masuk ke sekolah kita, orang tua menitipkan amanah. Dan kita sebagai orang yang dituakan sebagai guru wajib mendidik anak-anak peserta didik tersebut. Nah, strategi kami, mereka diberikan tanggung jawab penuh untuk mendidik dan mengajar. Jadi atas dasar itu kami akan pantau perkembangan seperti apa. Manakala nanti ada yang sedikit deviasi, kami melalui wakil-wakil staf kami untuk coba mencarikan solusi. Tapi kalau berkelanjutan, ya harus saya tetap carikan solusi seperti itu. Tetap ya Pak, nilai-nilai kebajikan universal itu seperti tanggung jawab tadi menjadi prioritas Bapak dalam pengambilan keputusan ya Pak ya, yang saya tangkap dari jawaban Bapak. Betul. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Oh iya, kami mempercayai wakil-wakil staf kami serta guru BK. Ketika ada satu kasus, mereka akan pelajari kasusnya dan memberikan laporan. Itu sangat amat membantu saya untuk mengambil keputusan. Maka di tim manajemen ini kami mencoba membangun soliditas, selalu dengan ini lalu saling percaya, sehingga informasi yang masuk dalam tim ini menjadi sederhana. Jadi manajemen sekolah harus kuat ya Pak ya? Harus kuat. Kemudian itu untuk ruang lingkup yang ada di sekolah kita. Ya. Karena ada instansi yang di atas sekolah kita ini seperti kasijam, kemudian pengawas. Apakah Bapak perlu juga berkoordinasi dengan orang-orang tersebut Pak dalam pengambilan keputusan? Iya. Ketika masalahnya cukup pelik dan cukup berat, ketika ada kasus yang semua guru menolak bahwa itu kasusnya begini, ada satu kejadian yang sangat memalukan mencoreng nama baik sekolah.
Ya. Maka guru tidak mau tahu, pokoknya harus diamputasi. Nah, dalam hal ini kami menghadapi seluruh guru yang ada di sekolah kami. Ketika kami mencoba ngasih masukan dari guru BK, dari wakil-wakil, dan memang kasusnya cukup pelik, maka saya akan selalu konsultasi pada pertama pengawas. Karena pengawas adalah bertanggung jawab membina sekolah kita. Ketika kami sudah konsultasi ke pengawas, kami juga konsultasi ke kasih kecamatan, kasat laksana. Setidaknya memberikan informasi bahwa di sekolah kami ada kasus seperti ini. Pertanyaan berikutnya dari Bapak mengambil keputusan tadi menarik sekali yang saya dengar. Kemudian pertanyaan berikut, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini, Pak? Iya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kami di sini mempunyai standar operasional prosedur. Artinya lihat kasus per kasus. Kalau kasus itu cukup tangani di level guru, selesai sudah. Kalau belum, naik ke tingkat wali kelas, naik ke tingkat BK, naik ke tingkat wakil, baru ke saya. Jadi melalui beberapa jenjang. Ketika di tingkat level-level sudah selesai, cukup, tidak perlu sampai ke level saya. Saya menerima laporan dari tim manajemen. Artinya apa? Kami cukup solid untuk menangani kasus per kasus dengan teman-teman kami yang telah merancang standar operasional prosedur. Tapi manakala kasusnya cukup pelik dan tidak bisa diselesaikan, kami akan berkonsultasi pada pengawas. Karena bagaimana juga pengawas juga bertanggung jawab terhadap keberadaan sekolah kami. Dan juga kami akan berkonsultasi pada kasih kecamatan, setidaknya memberikan laporan. Dan juga kami akan berkonsultasi pada kasih SMP dan PKLK di Sudin. Nah, mereka biasanya memberikan informasi terkait dengan kasus tersebut dan akan memberikan link ataupun komunikasi lebih lanjut pada lembaga-lembaga yang ada di luar 281 yang bisa membantu kasus-kasus yang ada di Jawa Timur. Kemudian terkait pertanyaan di atas, apakah ada tindak lanjut dari pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan untuk perbaikan di masa yang akan datang? Oh iya, tentunya tim manajemen kami akan selalu memantau setiap hasil final atau keputusan yang telah kami ambil. Kita berikan bantuan atau tindak lanjut seperti apa sih? Apakah penyelesaian ataupun solusi kemarin sudah benar-benar mengakhiri semua permasalahan dan kita menjadi kondisi, atau masih ada friksi-friksi lain yang mungkin timbul dari keputusan itu atas ketidakpuasan terhadap aturan tersebut. Maka kami akan selalu memantau dan selalu mengatakan tindak lanjut dari apa yang telah kami putuskan. Pak, berarti setiap keputusan itu harus melihat tingkat kepuasan dari warga sekolah ya Pak ya? Nah, jangan sampai keputusan yang Bapak ambil itu menjadi hal yang menjadi perbincangan di belakang Bapak ya Pak ya? Iya. Karena selaku pimpinan itu kan harus lebih bijaksana Pak dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai kebajikan pun menjadi prioritas ya Pak ya, yang saya tangkap dari yang Bapak jelaskan dari awal kita mulai membuka wawancara tadi Pak. Yeah. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan kepada saya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selaku Kepala SMP Negeri 281 dalam pengambilan keputusan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah ini? Iya, tidak ada orang yang paling pintar, tidak ada orang sempurna. Apalagi saya yang baru menjabat beberapa bulan sekolah ini, kami akan terus belajar dan terus belajar. Artinya beberapa permasalahan yang coba sudah selesaikan itu menjadi bahan pembelajaran kami. Kami akan terus berkoordinasi dengan teman-teman dan terus berkonsultasi pada atasan
ketika menyelesaikan satu masalah. Dan ini banyak pembelajaran yang telah saya ambil selama kurang lebih 1 tahun kami menjadi pimpinan di sini. Banyak pembelajaran yang telah kami ambil di sini. Dan insya Allah kedepannya bahan-bahan itu sebagai bahan pendewasaan diri saya dan juga teman-teman kami di keluarga saya. Kemudian apa komitmen dan rencana Bapak ke depan dalam memprioritaskan pengambilan keputusan? Kami akan selalu koordinasi dengan wakil staf, guru BK dan seluruh komponen yang ada di sini. Kita akan kembali ke jargon kita bahwa kita harus bersama, karena jargon kita bersama menjadi favorit. Gimana tuh menjadi favorit itu? Maka kita jalan kebersamaan kita menuju satu visi yang ada di visi sekolah kita. Untuk menuju itu kita harus bersama-sama, tidak boleh sektoral, tidak boleh sini aja, tidak boleh, harus bersama-sama. Maka itu kita bangun, kita sadarkan mereka bahwa kita adalah dalam satu wadah SMP 201 menuju cita-cita bersama yang tertuang dalam visi sekolah kita. Jadi kalau kita sudah satu visi, apapun yang menjadi tujuan sekolah ini akan segera terrealisasi. Apapun menjadi masalah bisa kita selesaikan ya Pak ya. Diharapkan seperti itu. Kemudian jika dilihat dari indikator keberhasilan Pak, kalau untuk skalanya itu kan 1 sampai 10. Kalau 1 itu kan belum muncul tuh untuk pengambilan keputusan. Sekarang kita mengambil skala itu 5 sampai 10. Melihat keberhasilan Bapak dalam pengambilan keputusan ini, Bapak berada di indikator yang mana nih Pak? Kalau untuk 10 sempurna itu kayaknya nggak cukup. Kami hanya mungkin berkisar antara 7 sampai 9. 7, 8, 9. Mungkin di 8 itu. Kami berusaha untuk mencapai angka sempurna. Cuman kami juga tahu diri bahwa banyak sektor-sektor yang harus saya benahin, itu juga belum semuanya sempurna. Maka kami hanya berada di titik 8 mungkin seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan wawancara ini dengan baik, dan saya menangkap memang Bapak dalam mengambil keputusan itu sudah memperhatikan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah ini yang menjadi budaya positif kita, kemudian sudah menerapkan paradigma dan prinsip resolusi. Mudah-mudahan kedepannya Bapak semakin sukses dan Bapak makin terarah dalam pengambilan keputusan, karena koordinasi dan kolaborasi itu sangat penting yang saya tangkap dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Jika kita sudah berkolaborasi, apapun permasalahan itu bisa kita atasi ya Pak. Mudah-mudahan dengan sedikit waktu ini yang sudah Bapak berikan memberi pelajaran bagi saya untuk belajar kepada Bapak tentang apa yang sudah Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan ini, terus membimbing saya Pak, terutama dalam menjadi seorang calon guru penggerak ini, karena pengalaman itu kan sangat penting Pak. Kemudian bertanya kepada ahlinya juga hal yang memang harus kita laksanakan biar tidak salah dalam melangkah Pak. Terima kasih, sukses terus ke depannya untuk Bapak. 281 sesuai dengan jargon kita akan terus untuk melaju bersama menjadi favorit. Karena murid kita adalah sentra dari pendidikan kita saat ini ya Pak. Sukses terus ya Pak. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Yang penting sehat ya Bu ya. Begini Bu, saya ada tugas dari guru penggerak. Kebetulan saya mengikuti diklat ya Bu ya. Kebetulan sekarang sudah di modul 3, ada tugas di sana.
sana untuk wawancara kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah ini, terutama yang menyangkut dilema etika ya Bu ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktunya ya Bu ya untuk saya wawancara. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Saya yakin Ibu sudah sering memutuskan hal-hal yang seperti ini Bu. Misalnya apa? Yang pertama ini Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi terkait itu kasus dilema etika yang ada di sekolah di SMP 263 ini. Kalau masalah kasus ketika itu kan ya acuannya banyak ya. Yang pertama pasti kita harus mengacu ke peraturan. Yang berikutnya ya pertimbangan-pertimbangan yang lain. Misalnya kita juga harus mendengar dari sebelah sini, sebelah sana gitu ya. Jadi segala pertimbangan ya harus benar-benar saat diputuskan itu ya insya Allah itu adil gitu kan ya, adil dan juga tidak keluar dari jalur gitu kan, ya, seperti itu biasanya. Ya, berarti kan lebih ke perpihakan apakah itu kepada guru atau kepada murid ya Bu ya. Baik guru maupun murid ya seperti itu tetap. Ya. Ketika ada kasus guru, kasus anak-anak, ketika ada orang tua juga yang datang dengan apa misalnya ya kita dengarkan dulu nanti dari pihak sebelah sini dari jadi kan kadang ketika itu dari anak dengan anak bisa terjadi ya kekuatannya apa ya mungkin yang pertama mungkin saya punya banyak referensi ya namanya kita jadi guru udah lama gitu kita bisa melihat ini dan yang terpenting itu rajin membaca karena kadang-kadang ya peraturan atau apa tetap harus itu yang jadi acuannya menurut kita kadang kayaknya enakan ini yang benar itu ini apalagi misalnya kalau ditinjau dari sisi agama misalnya tapi ternyata lihat di aturan seperti ini jadi itu memang referensinya harus banyak Kita harus ya dengan undang-undang kita diatur dengan undang-undang ya Bu ya, apalagi sekarang ini banyak undang-undang yang mengatur. Kemudian yang kedua ya Bu ya, selama ini dari kasus tersebut bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Terima kasih. Yang utama adalah kalau hal seperti itu biasanya kan yang satu juga merasa ini benar loh, ini benar. Maka yang pertama sih biasanya saya terutama nanti juga didampingi oleh teman-teman karena biasanya kan dengan banyak suara siapa tahu akan menambah wawasan saya, juga akan menambah luas pemikiran saya terutama dengan tim. Ya saya akan mencoba lihat dari sisi yang sebelah kanan, lalu saya juga lihat sebelah kiri. Ketika sudah sebenarnya ada titik temu, biasanya saya pertemukan keduanya. Jadi biar bisa saling melihat nih. Ternyata pandangan temannya itu mengapa begini karena mungkin tidak paham dengan si A gitu. Sehingga si B itu tadinya yang merasa ini si A tuh anu begitu ini bercerita baru tahu karena ternyata di balik itu semua ada hal lain misalnya seperti itu. Jadi kan kalau sudah saling komunikasi sebenarnya mereka akan paham. Ya sama lah kalau kita juga kok itu anak datang terlambat misalnya. Kalau kita hanya melihat dari situ, kita tidak melihat akar permasalahannya, ya udah seolah-olah anak itu jelek, males karena datangnya telat gitu kan. Ketika kita korek, kita gali apa penyebab dia tidak hadir gitu kan. Bisa saja nanti kita ketemu, bahkan mungkin kita akan merasa imbang gitu kan. Berarti nilai-nilai universalnya itu kebajikannya itu ada keterbukaan ya Bu ya, kemudian ada tanggung jawab dan kejujuran dalam menyampaikan satu permasalahan dan komunikasi dengan sampai
Kemudian Bu, kan pastilah Ibu dalam mengambil satu keputusan ini pasti yang namanya kita satu lembaga ya Bu ya, satu instansi, pasti kita menemukan ada hal-hal yang kita putuskan, ada pihak-pihak yang mengintervensi. Bagaimana cara Ibu untuk mengatasi yang seperti itu? Terima kasih. Pastilah setiap kebijakan, setiap keputusan jarang sekali yang bisa menyenangkan semua orang gitu ya. Jarang kan, masih ada aja. Terutama mungkin yang punya kepentingan gitu kan. Tapi selama saya ingat pesan Bu Kepala Dinas bahwa pasti akan ada di setiap hal itu. Cuma kita lihat aja ketika ya cuma 10% biasa, tapi tetap itu harus kita dekati sehingga lama-lama dia juga merasa bahwa ternyata dia juga sebenarnya berperan dengan berpendapat berbeda, ternyata saya juga bisa menjadi bagian dari sekolah ini. Seperti itu. Berbeda boleh. Berarti kita arahnya sama. Sentralnya murid ya Bu ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Itu tadi pertama sih ya pasti saya harus mendengar dari kedua belah pihak kalau itu antara dua belah pihak. Lalu setelah saya mendengar dari kedua belah pihak sebelum saya memutuskan, tetap saya akan berkonsultasi juga dengan teman-teman, dengan tim. Karena kan kalau sekolah itu mungkin tingkat kedekatannya juga berbeda ya. Biasanya mungkin saya akan cari temannya yang dianggapnya dekat, saya akan cari itu misalnya. Karena biasanya kalau yang lebih dekat itu ngobrolnya lebih leluasa. Nah, saya kan akan menggali juga. Mudah-mudahan dari temannya yang dekat itu saya bisa melihat bahwa dia positif gitu. Kadang-kadang kan walaupun kita berteman baik kadang-kadang malah kita suka ngasih nasihat kan. Nah, itu maksudnya yang dimaksud objektif. Bagaimana menurut sisi dia? Jadi ya, insya Allah mudah-mudahan. Tapi ya misalnya pasti lama ya ada yang lama, ada yang enggak, namanya orang yang apapun kita lakukan ya Bu ya, yang penting mendengar secara penuh itu, hadir secara penuh pun saat kita itu sangat penting ya Bu ya. Karena orang-orang itu butuh didengar. Apakah ada solusi yang Ibu tawarkan saat Ibu bertemu dengan yang bermasalah tersebut? Pasti ada Bu ya. Ada. Ya, suka saya tawarkan. Yang pertama sih ya pasti kita melihat dari sisi mana gitu kan. Ya seperti tadi sudah bertanya ke sana sini, melihat dari siapa mencari informasi dari mana-mana ya. Misalnya seperti itu. Oh misalnya kita tahu nih arahnya ke sana, kita tawarkan. Kita tawarkan malah misalnya. Saya sih tawarkan misalnya kayaknya dia sebenarnya pengen ini, saya kasih kan gitu. Sudah dan dikasih, semoga dia bisa bertanggung. Itu kalau saya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang menyangkut dilema etika yang ada di SMP Negeri 263 ini? Kebanyakan sih itu tadi. Kalau yang terkait dengan etika itu ya dengan mempertemukan kalau menurut saya. Dengan mempertemukan, saling mengungkapkan apa yang mereka rasa. Awalnya bisa jadi kan bisa tapi begitu saling mendengar, coba tadi tujuannya apa, ternyata dia itu ini tujuannya ini kan bisa mendengar, ini juga bisa mendengar, maka ya insya Allah selesai ya Bu ya dengan langkah-langkah yang Ibu lakukan ya. Tujuannya agar jangan sampai permasalahan ini kan dipublikasikan ya. Publikasikan melebar, apalagi mohon maaf ya, ini adalah sebenarnya kita mungkin akan lebih banyak di sekolah ya Bu, dibanding di rumah. Kita pulang jam 3, di rumah itu paling berapa jam kita udah kembali tidur kan Bu. Jadi misalnya dari jam 4 misalnya kalau yang berjalan ini jam 4 paling cepat kan sampai rumah, 4 sampai jam 9 kita udah tidur, pagi-pagi udah berangkat lagi, ya banyak kan di sekolah. Kalau sampai terjadi konflik
akan tidak nyaman Iya. kan di sekolah, maka selalu saya tekankan seperti itu. Sekolah rumah kita juga ya Bu ya. Sekolah itu ya rumah kita, tujuan kita sama, keren, tujuannya sama-sama ingin mencerdaskan anak bangsa. Tapi kenapa ketika sama-sama tujuannya caranya berbeda, kenapa terjadi konflik? Saya selalu seperti itu. Kalau itu dulu Ya, itu perlu memang strategi Ibu selaku pimpinan ya Bu ya. Saya yakin pasti Ibu sudah menerapkan beberapa strategi dan beberapa saya peran rumah mencoba ya. gitu, dari mencoba-coba dari pengalaman dulu gitu Iya. ya. Pasti Ibu juga kan melihat, Iya. ini kayak gini bisa ini, ya seperti itulah. Iya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan menjadi tantangan bagi Ibu dalam mengambil satu keputusan? Ya, tantangannya seperti itu tadi. Ketika, mohon maaf, ketika orang itu berpotensi, ya kan Bu? Ya, Ketika orang itu berpotensi, biasanya mereka akan keras dengan pendiriannya. ya, Ya, paham ya Bu ya? Ya. Ketika dia berpotensi, maka dia akan keras. Tapi kan itu menunjukkan, sebenarnya itu menunjukkan bahwa dia itu yakin dengan pendiriannya, dia teguh dengan pendiriannya. Biasanya seperti itu. Maka akan terjadi konflik dulu lah. ya, Tapi begitu dari hati ke hati ya seperti biasa. Intinya kalau ibu-ibu makan, ayo yang penting Ya. ini. Apa nih maunya? Ternyata ini, ya ternyata kan tujuannya sama sebenarnya, buat memajukan 26 TK. Nah, kenapa kita harus berkonflik gitu kan? Ya. Biasanya seperti itu sih. muaranya sama ya Bu ya. Saya selalu arahnya, Ya. ayo kita tuh sama-sama. Ya. Dan saya yakin justru ketika merasa kok begini, itu tandanya mereka memikirkan sekolah kita Bu. Kalau menurut Ya. saya, Heeh. ketika mereka kok ini sih kebijakannya kayak gini, berarti dia juga memikirkan sekolah. Ada kan yang tipe biarin aja, nah itu malah tidak memikirkan, Ya. kan ada yang nyari aman. Kalau menurut saya, Ya. jadi itu orang berpotensi harus saya raih, harus saya rangkul. Iya, kan ada juga di paradigma itu ya Bu ya, yang menyatakan kebenaran lawan kesetiaan. Dia meyakini dia benar, tetapi dia juga harus setia terhadap institusi suatu lembaga. Kan begitu ya Bu ya, yang paradigma itulah yang sudah Ibu terapkan. Kemudian dalam menyelesaikan masalah ini dalam pengambilan keputusan, apakah Ibu terjun langsung atau Ibu punya jadwal khusus untuk mengatasi masalah ini melalui pengambilan keputusan itu dalam menyelesaikan hal-hal yang di lapangan? Sebenarnya kalau jadwalnya khusus, nanti ketika ada kasus belum ada jadwal malah jadi nggak bisa kan. Iya. Jadi kalau saya sih ya yang rutin saya ada gitu, pertemuan dengan teman-teman, dengan manajemen dan waktu itu ada rutin gitu. Tapi ya saya juga ya, saya termasuk mungkin ya itu tadi gitu. Saya termasuk yang kalau ada